ini. Mm-mm. Ya, salah satunya untuk mematangkan Perda lansia, Perda Bandung Ramah Lansia. Jadi bagaimana Kota Bandung ini bisa betul-betul ramah untuk lansia, hak-hak Mm-mm. lansia ditunaikan, kemudian kita juga coba apa namanya itu memfasilitasi karena kita calon-calon lansia juga ke depan gitu kan seperti itu. Jadi selama ini apakah belum terfasilitasi tuh lansia itu, Kang Andri? Sebetulnya di Kota Bandung para lansia ini sudah terfasilitasi gitu ya. Namun untuk menyempurnakan gitu ya ikhtiar-ikhtiar dari teman-teman di OPD gitu, OPD terkait karena ini kan yang menginisiasi teman-teman di dinas di DP3 APM. Walaupun Mm-mm. nanti secara teknis yang akan menjalankan ini di dinas sosial. Ya Nah, sosial ya. mudah-mudahan Mm. iya, pembahasan Raperda ini terkait dengan perubahan Raperda atau usulan Raperda Bandung Ramah Lansia ini bisa betul-betul direalisasikan. Jadi kebanyakan kan frame beberapa orang kalau Mm. lansia ini menjadi beban gitu ya dan juga yang lainnya. Nah, ternyata di Perda ini kita atur bagaimana lansia ini bisa diberdayakan. Bagaimana lansia ini bisa apa bisa berkembang lah gitu ya seperti itu. Jadi Mm-mm. mereka juga ternyata punya hak-haknya juga di Kota Bandung gitu ya seperti Iya, itu. ya. Mm. Iya, kita mungkin sudah lama ya punya taman lansia ya, tapi perdanya belum ada ya. Ya betul. Taman Mhm. lansia udah dibuat sih. Mudah-mudahan Betul. tambah bahagia ya. Hmm. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Jadi semakin lansia semakin Hmm. tenang gitu ya, nggak was-was, nggak khawatir karena fasilitasnya sudah ada. Kalaupun misalkan meninggal itu kita usulkan di Perda ini pemakamannya gratis gitu ya, pemulasaraannya gratis gitu ya, ditanggung Iya, oleh ya. pemerintah kota gitu ya. Ini yang hari ini sedang kita perjuangkan. Hmm. Oke, jadi ini terkait dengan soalan kita ya, yang ini hari ini tuh kita judulnya dampak ekonomi dengan AKB yang diperketat. AKB Mhm. itu seperti mafhum ya, kita sebut bahwa adaptasi kebiasaan baru yang dicanangkan Betul. oleh gubernur ya. Jadi oleh gubernur, Mhm. habis itu diimplementasikan ke kota kabupaten. Nah, jadi kebiasaan baru warga setelah kita dalam masa mengalami pandemi ini. Nah, sebelum kita ngomong dampak ekonomi, apakah selama ini AKB itu berhasil atau tidak? Ya, memang kalau dibilang berhasil, ini tergantung kita mengambil dari sudut pandang mana gitu. Kalau misalkan kita mengambil terkait dengan angka reproduksi COVID-19, ya COVID-19 di Kota Bandung yang semakin meningkat, ya mungkin belum berhasil gitu ya, seperti itu. Sehingga ada peningkatan status menjadi AKB diperketat seperti itu. Ya, dengan kondisi dengan kondisi sebenarnya dengan AKB kemarin itu harusnya kan warga tetap patuh ya. Ternyata kondisinya kalau Mhm. meningkat artinya ada yang tidak patuh gitu. Kita tidak menyebut bahwa Mhm. semua tidak patuh, nggak ada yang tidak patuh juga. Betul. Nah, nah ini eh, pihak dari yang berwenang kayak pihak kepolisian atau segala macam bagaimana ini selama AKB kemarin itu? Kan sebelumnya Kak waktu PSBB itu kan patroli terus ya. Pamong Betul. Praja patroli gitu kan, kepolisian Mhm. juga patroli. Nah, kalau untuk ketika masa AKB itu gimana kemarin itu? Iya. Yang pertama memang ini kan masa pandemi ini kita lalui bersama udah hampir sekitar 4 sampai 5 bulan gitu ya. Mm-mm. Dari mulai Bandung PSBB gitu kan. Mm-mm. Kemudian PSBB kan semua nyaris terkait dengan aktivitas ekonomi hampir lumpuh lah gitu ya. Hampir Mm-mm. di semua kota kabupaten yang melaksanakan PSBB itu gitu kan Mm-mm. seperti itu. Nah, kemudian meningkatlah ke AKB, adaptasi ke kebiasaan Kegiatan baru, baru. sehingga Mm-mm. beberapa sektor ekonomi mulai direlaksasi gitu ya, mulai ada pelonggaran terkait dengan aspek ekonomi gitu kan seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Dan di situ terus dievaluasi lagi, yang jelas memang
terkait dengan bagaimana kita menghadapi dampak wabah COVID-19 ini, ya tadi selain memang kesehatan yang harus kita kedepankan, sisi ekonomi juga memang harus diperhatikan gitu kan seperti itu. Jadi jangan sampai kesehatannya dikedepankan, kemudian sisi ekonominya tidak terperhatikan karena memang dampak dari COVID-19 ini cukup dahsyat gitu ya, hampir keseluruhan pelaku-pelaku ekonomi, sektor ekonomi di Kota Bandung ini terdampak gitu kan seperti itu. Dan untuk recovery-nya ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit gitu kan seperti itu. Nah sehingga kita mendorong pemerintah Kota Bandung gitu ya untuk terus mengevaluasi, untuk terus berinovasi gitu ya, mencari strategi-strategi lain gitu ya terkait dengan pencegahan, kemudian eh, penjagaan gitu ya, pencegahan, kemudian penjagaan dan lain sebagainya gitu ya, khususnya untuk para pelaku ekonomi di Kota Bandung seperti itu. Nah sehingga ketika misalkan angka reproduksi ketika AKB kemarin itu meningkat, akhirnya Bandung mengambil status AKB diperketat. Nah, AKB diperketat ini sebetulnya kalau landasan hukumnya ya hampir sama dengan sebelumnya gitu ya, landasan perwal gitu, masih landasan perwal yang lama gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk kemudian di AKB diperketat ini, nah mungkin terkait dengan sanksi gitu, ini akan lebih ditegaskan kembali gitu ya. Misalkan terkait dengan perilaku ekonomi yang sudah ada pembatasan jam buka, misalkan kafe, hiburan malam gitu ya, rumah makan dan lain sebagainya. Ketika melanggar, ya itu akan dikeluarkan sanksi dari mulai sanksi yang ringan, sanksi lisan, sanksi tertulis, bahkan sanksi pencabutan izin usaha gitu kan, seperti itu. Karena ini Ya, ya demi keselamatan masyarakat Kota Bandung gitu ya, seperti ya. itu. Ya, ini kan sudah nyerempet nih ke dampak ekonomi ya. Dampak Mhm. ekonomi. Ya memang kita sadari sangat berdampak dengan tadi. Nah, ini barusan disebut bahwa akan ada pencabutan dari usaha gitu. Padahal kan Mhm. pelaku usaha ini di masa PSBB pun gitu kan kemarin sedang menggap-menggap gitu kan, mereka nggak boleh buka segala macam gitu. Nah ini apa yang diupayakan oleh legislator di Kota Bandung agar apa yang didorong oleh legislator kepada pemerintah gitu agar pelaku usaha ini tidak serta merta gulung tikar gitu ya Betul. kan, setelah PSBB setelah AKB terus nggak punya usaha lagi. Kebetulan kan di Bandung tidak sampai kayak gitu ya. Nah ini Iya. seperti apa ini bisa? Yang pertama memang pemerintah harus hadir di tengah para pelaku ekonomi ketika kondisi COVID-19 ini gitu kan seperti itu. Sebetulnya ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Nah, beberapa waktu yang lalu Komisi B, teman-teman Komisi B sempat turun ke lapangan untuk menyidak bagaimana terkait dengan perekonomian yang berputar gitu ya di masyarakat Kota Bandung. Ternyata ya tadi eh, ada beberapa masalah, ada beberapa keluhan, ya khususnya mungkin terkait dengan eee, beban operasional yang terlalu besar gitu bagi mereka, sementara pengunjung yang sedikit gitu ya. Ini kan tidak seimbang juga gitu kan, seperti itu. Sama di sektor pariwisata juga sama gitu ketika kita ngecek gitu ya, bahkan ketika kita koordinasi dengan teman-teman di pendapatan gitu ya, di BPPD, pendapatan terkait dengan sektor pariwisata, itu sektor hiburan ini kan sangat menurun drastis. Nah, sehingga ini pemerintah Kota Bandung kita dorong untuk lebih berinovasi. Yang pertama terkait dengan bagaimana pemerintah Kota Bandung ini bisa menata sektor ekonomi ini gitu ya, sektor ekonomi ini secara baik gitu ya. Misalkan contoh, dengan pandemi seperti ini, untuk menghindari tatap muka, misalkan untuk menghindari berkerumun, dan untuk menghindari eee, bertemu langsung gitu ya, ini perlu inovasi-inovasi, apalagi misalkan hari ini dunia digitalisasi ini sudah semakin berkembang gitu ya. Nah, bagaimana misalkan, kan pemerintah Kota Bandung hari ini memiliki database, para pelaku ekonomi di Kota Bandung gitu ya. Yang jelas mungkin kami berharap mudah-mudahan database ini terintegrasi gitu ya, tersimpan dengan baik gitu ya, seperti itu. Sehingga
pemerintah Kota Bandung wajib mewadahi atau memfasilitasi misalkan dengan membuat membantu menyiapkan eh, pemasaran secara digital gitu ya. Pemasaran secara digital, pemasaran secara online walaupun memang ini tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Tapi kalau misalkan dicoba, kenapa enggak gitu kan seperti itu. Nah, kemudian selain membantu menyiapkan pemasaran secara digital, pemerintah Kota Bandung juga wajib memikirkan gitu ya. Karena masa pandemi kemarin PSBB cukup lama, kemudian ke AKB juga cukup berdampak gitu ya. Sudah mulai memikirkan terkait dengan bagaimana pemerintah bisa membantu gitu ya, membantu meringankan apakah modal dan juga yang lainnya. Kemarin saya sangat mengapresiasi gitu ada bantuan dari UMKM gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan gitu untuk recovery itu gitu ya, seperti itu. Bisa Nah, dimaksimalkan. tapi di sisi lain memang pemerintah juga harus melakukan pendampingan gitu seperti itu. Ya, ya. Upaya apa yang oleh pemerintah nih yang sudah dilihat oleh legislator ini dinilai baik telah melakukan pendampingan seperti apa pendampingannya? Nah, yang pertama kami di Komisi B yang jelas terus berkomunikasi gitu ya dengan mitra-mitra kerja kami. Beberapa waktu yang lalu juga kami adakan rapat secara virtual gitu ya dengan teman-teman kemitraan di Komisi B. Ya, salah satu titik tekannya ini terkait dengan dampak betul tadi. Bagaimana kita bisa merecovery, bagaimana kita bisa membantu bersama-sama tadi terkait dengan pendampingan, kemudian bagaimana menyiapkan pemasaran, membantu masyarakat misalkan secara digital gitu kan. Itu ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan hari ini gitu ya. Di sisi lain memang kita terus berkomunikasi juga dengan teman-teman di eksekutif ini cukup intens juga gitu ya dengan teman-teman gugus Covid Kota Bandung yang diketuai langsung oleh Wali Kota Bandung gitu, seperti itu. Oke. Kalau kita lihat selama ini ke belakang ya gitu, sudah ada yang laporan nggak dari pelaku usaha yang merasa terdampak? Terus solusi apa yang sudah dibuat oleh pemerintah? Ya, beberapa pelaku usaha memang ada yang bahkan langsung menyampaikan aspirasinya ke kami gitu ya di DPRD dan kami terima. Misalkan contoh ada asosiasi wedding organizer gitu ya, Pasti WO gitu gitu kan ya. seperti itu, pernikahan gitu ya. Kemudian ada juga asosiasi hiburan malam juga datang ke kami juga gitu ya. Mereka menyampaikan keluh kesahnya gitu ketika PSBB. Dan kemudian kita akomodir gitu, kemudian kita sampaikan ke teman-teman di eksekutif gitu ya sebagai bahan pertimbangan dan lahirnya tadi AKB gitu ya, AKB. Kemudian AKB diperketat seperti itu. Sehingga mereka juga yang tadinya misalkan tidak bisa beraktivitas sama sekali, ketika misalkan ada AKB dan AKB diperketat, mereka sudah mulai bisa beraktivitas lagi, walaupun dalam batasan-batasan tertentu gitu, seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan sampai hari ini. Nah, berharap juga memang para pelaku ekonomi, masyarakat gitu ya, ini kita bisa bersama-sama berkolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan juga masyarakat gitu ya. Bagaimana kita bisa bersama-sama gitu ya, kita bisa bersama-sama berkolaborasi, bergerak dalam rangka tadi pencegahan wabah COVID-19 ini. Seperti itu. Ya. Saya jadi berpikir gini, ada opini gitu, apa sih bedanya PSBB dengan AKB diperketat? Karena pada prinsipnya kan menahan diri lagi kan, seperti kemarin gitu. Betul. Nah, seperti apa itu? Apa bedanya sih? Beda yang paling mendasar. Iya. Beda yang paling mendasar kalau misalkan terkait dengan PSBB ini kan secara perputaran ekonomi ini hampir mayoritas gitu ya, mayoritas berhenti. Nah, perbedaan dengan AKB, AKB ini terkait dengan mulai pengetatan terkait dengan aspek sanksi. Nah, kemudian
meningkat lagi, ini tidak hanya pengetatan dari aspek sanksi, ada kelonggaran dari aspek ekonomi. Hmm. Ada kelonggaran dari aspek ekonomi. Itu kalau misalnya yang saya baca dari beberapa perwal yang sudah dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung gitu ya, yang didasari dengan ya tadi kita coba memberikan terus masukan-masukan kepada eksekutif, kemudian dilegalkanlah dalam bentuk perwal Hmm. seperti itu. Bentuk perwal ya. Oke. Jadi perwal yang sudah keluar itu yang pertama terkait dengan PSBB ini Perwal 37 2020, kemudian Perwal 43 tahun 2020 dan Perwal 46 tahun 2020 Hmm. terkait dengan AKB-nya. Terkait dengan AKB ya. Mm-mm. Eh kalau berapa sih yang akhirnya boleh tahu nggak berapa sih berapa persen penurunan ketika normal, ketika PSBB dan ketika AKB kemarin gitu, dan sekarang baru Ya, AKB diperketat. Itu berapa persen gitu penerimaan PAD Kota Bandung? ya. Penerimaan PAD Kota Bandung yang jelas tidak sesuai dengan target perencanaan awal. Harusnya Itu 100%. dipisah kurang lebih ya di 60-70%-an gitu kan Wow. seperti itu. Tapi hari ini kan masih ada waktu terkait dengan bulan Oktober, November dan Desember gitu ya untuk mengejar target itu. Nah, memang eh, kita juga sampaikan ke eksekutif tidak hanya fokus untuk mengejar target saja gitu ya, tapi tetap harus memperhatikan standar protokol kesehatan juga gitu kan seperti itu. Jadi kita tidak bangga ketika misalkan nanti PAD misalkan berhasil dikejar, tercapai gitu ya, tapi peningkatan reproduksi COVID-19 ini terus meningkat gitu kan, seperti itu. Soalnya hari ini kan sekitar 0,81%-an lah gitu ya, peningkatan reproduksi COVID-19 di Kota Bandung gitu kan, seperti itu. Sehingga terkait dengan penyebaran gitu ya, semakin ke sini kan semakin banyak. Nah, ini menjadi bahan evaluasi juga gitu ya, kita sampaikan ke eksekutif gitu ya. Ini mohon menjadi perhatian penting gitu ya, bagi eksekutif gitu ya, terkait dengan mengambil bagaimana langkah-langkah ke depannya gitu kan, seperti itu. Apakah misalkan ada kekurang tegasan di lapangan, apakah memang terlalu longgar, atau misalkan ini tidak ada yang menindak kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya di AKB diperketat ini masyarakat ini bisa bekerja sama gitu ya, diajak bekerja sama oleh pemerintah kota gitu ya, Hmm. terkait dengan tadi gitu ya, bagaimana kita bisa bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ya, ini ada berita yang lama ya mungkin ya. Mungkin bisa jadi acuan ini. Awal-awal PSBB waktu itu banyak tenaga kerja yang akhirnya dirumahkan. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan sementara gitu. Ini bahkan jumlahnya tidak sedikit di Kota Bandung. Nah, apakah yang kemarin itu dirumahkan setelah PSBB Iya, itu saat ini mereka terdata atau bagaimana, Kang Andri? iya. Yang pertama, berdasarkan beberapa teman-teman komunitas, asosiasi gitu ya, yang datang ke kami di DPRD, ke Komisi B, mereka mengaku sangat terdampak gitu ya, sehingga kita juga pada saat yang sama kita memanggil gugus tugas gitu ya, dan dinas-dinas terkait untuk memberikan solusi terbaik juga, karena mereka bagian dari masyarakat Kota Bandung yang berhak mendapatkan bantuan itu gitu ya, sehingga kan Bantu terkait ya, dengan dapat bantuan bantuan ya itu mereka ya, ada ya, dapat iya bantuan. dapat bantuan juga. Nah, selama mereka mengusulkan. Jadi Hmm. ada DTKS, ada non DTKS. Nah, mereka masuknya di non DTKS tadi gitu seperti itu. Nah, walaupun memang di sisi lain kita juga coba mengkonfirmasi misalkan PD Pasar misalkan ya. PD Pasar kan ada beberapa karyawan kontraknya yang dirumahkan, misalkan kan seperti itu. Kita konfirmasi dan ternyata memang sangat logis gitu ya. Pemasukan di masa-masa PSBB yang semakin sedikit gitu ya, sementara beban pengeluaran PD ini begitu besar gitu ya, sehingga mau tidak mau di diambillah gitu ya, diambillah tadi yang dirumahkan gitu dan lain sebagainya, walaupun memang kita coba
menyampaikan juga ke teman-teman di PD Pasar, coba difikirkan kembali gitu ya, ada nggak solusi terbaik yang lainnya. Nah, dengan adanya pasar online kemarin, Hmm. ternyata yang dirumahkan ini masih bisa diaktifasi juga di situ gitu ya, untuk membantu masyarakat. Masih bisa diaktifasi ya? Masih bisa diaktifasi seperti itu. Dan kita juga sebetulnya ke para pelaku usaha, khususnya yang swasta, ya Hmm. kita hanya bisa menghimbau dan menyampaikan saja gitu ya. Eee, kita berkoordinasi dengan eksekutif gitu ya, kita berkomunikasi dengan teman-teman di eksekutif juga, ya salah satunya bagaimana supaya, dampak, yang dirumahkan atau yang di-PHK dan yang lainnya ini tidak terlalu besar gitu ya, tidak terlalu besar. Sehingga tadi ada relaksasi ekonomi, ada pelonggaran ekonomi. Yang kita harapkan adalah walaupun tidak 100%, kita apa namanya, bisa mengembalikan misalkan, mengembalikan ke posisi semula, tapi ada ikhtiar kita gitu ya, bagaimana meminimalisir itu gitu, seperti itu. Gitu ya. Mhm. Oke. Ini, masukan apa yang ketika AKB diperketat ini yang diusulkan oleh, legislator sendiri kepada kepada pemerintah kota? Ya ada, beberapa masukan yang kami sampaikan gitu ya, ke teman-teman pemerintah kota. Yang pertama terkait dengan tadi, keseriusan gitu ya, keseriusan, bukan dalam arti misal sebelumnya tidak serius gitu ya, keseriusan dan terus mengevaluasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh, pemerintah Kota Bandung gitu kan, seperti itu. Karena, eee, apa, semua kebijakan ini akan sangat berdampak gitu ya, ke perekonomian Kota Bandung khususnya gitu kan, seperti itu. Nah, sehingga bisa betul-betul matang gitu ya, betul-betul matang, tidak terburu-buru gitu ya, Ya. mengambil keputusan gitu ya, seperti itu. Kemudian coba melibatkan banyak masyarakat juga untuk bagaimana, kita mendengarkan gitu ya, dari mereka gitu ya. Mereka juga dilibatkan dalam, dalam mencari solusi gitu ya, Ya. terkait dengan bagaimana, bergerak dan bangunnya ekonomi di Kota Bandung, seperti itu. Eee, Mungkin, ini Kang Andri, Ya, ini waktu kita terbatas ya. siap. Kang Andrinya sudah harus, bertemu dengan anggota dewan dari Sleman. Mhm, Closing statement aja ya, pesan apa mhm. yang bisa disampaikan kepada para pelaku usaha di Kota Bandung, Kang Andri? Untuk pertanyaan nanti akan kita save, dia sampaikan nanti Oke. di. Iya, eee, untuk para pelaku usaha dan ekonomi Kota Bandung, ya mudah-mudahan, recovery ekonomi ini, eee, segera gitu ya, segera dilakukan dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita beraktivitas, bisa beraktivitas sebagaimana, mestinya gitu ya, seperti sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya terus berinovasi gitu ya, terus berinovasi karena di, eee di era gitu, di era wabah COVID-19 ini, di masa-masa COVID-19 ini, ya tadi perlu adanya inovasi-inovasi gitu, seperti itu, yang tadinya misal berjualan offline menjadi online gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang berikutnya, terus, kita bersama-sama gitu ya, berkolaborasi antara para pelaku ekonomi gitu ya, dengan, pemerintah yang membuat kebijakan dan kemudian kami yang terus, mengawasi dan terus mendampingi gitu kan, seperti itu. Ya mudah-mudahan, tadi recovery ekonomi ini bisa segera dan Amin, kemudian amin, ekonomi Kota Bandung bisa segera pulih dan amin. mudah-mudahan, eee, ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keimanan kita, kemudian, ikhtiar-ikhtiar yang lain bagaimana kita bisa menjaga imun kita, dan bagaimana kita bisa menjaga aman kita gitu ya. Jadi, aman ini bagaimana kita bisa menjaga jarak, terus berperilaku sehat, bersih, seperti itu, dan kemudian untuk menjaga imun ya kita terus berolahraga dan lain sebagainya. Dan yang paling penting untuk para pelaku ekonomi tadi, bagaimana kita terus berinovasi, terus berkreativitas, dan mudah-mudahan ada jalan-jalan lain gitu ya, ada jalan yang lain dan kita sangat yakin yang paling penting hari ini kita terus berikhtiar, kita terus bergerak baik offline ataupun online gitu ya, dan hari ini mungkin nampaknya yang paling tepat bagaimana kita bergerak secara online dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di sana. Terima kasih.
Terima kasih Kang Andri. Ya, alhamdulillah pemirsa, demikian ngobrol-ngobrol pagi hari ini gitu bersama fraksi PKS DPRD Kota Bandung. Mudah-mudahan warga Kota Bandung sehat selalu gitu, dijauhkan dari Amin. COVID-19 yang mulai ini ya merambah ke daerah-daerah gitu ya. Ya, terima Mhm. kasih Kang Andri. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Om Ali, sehat selalu, terus berkreativitas, dan yang jelas saya bangga memiliki humas DPD PKS Kota Bandung. Maju terus dan solid selalu, Amin. memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.